Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع أما بعد. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbil Izzah atas segala cinta dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa, nikmat iman, Islam, sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa menjadi hambanya yang bersyukur insyaallah. Tak lupa salawat sirih salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan yang dilakukan beliau dan juga para sahabat. Kita bisa merasakan nikmatnya beragama Islam dan juga nikmatnya menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan memberikan kepada kalian keutamaan kita sebagai seorang Islam dan seorang mukmin dalam kalimat La ilaha illallah. Perlu kita ketahui bahwa apa sih arti daripada kalimat La ilaha illallah yang benar, yaitu kalimat La ilaha illallah dalam arti yang sebenarnya, yaitu tidak ada sesembahan yang benar dan berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalimat La ilaha illallah terdapat 4 kata. Yang pertama adalah kata La. La berarti menafikan, yaitu meniadakan semua jenis sesembahan yang benar. La berarti menafikan, yaitu meniadakan semua jenis sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ilaha. Apa arti ilaha? Ilaha berarti sesuatu yang disembah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ilah. Ilah berarti kan pengecualian. Yang keempat dan yang terakhir adalah Allah. Apa itu? Yaitu sesembahan yang benar. Maka dari itu kalimat La ilaha illallah berartikan tidak ada sesembahan yang benar dan berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sebelum membahas kepada keutamaan kita sebagai seorang mukmin dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tentu kita harus tahu definisi terlebih dahulu seperti yang tadi telah saya jelaskan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana, apa saja keutamaan dalam kita mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Ada beberapa atau ada banyak sekali keutamaan, akan tetapi saya hanya akan membahas 3 keutamaan dalam kita mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Yang pertama adalah terbebas dari api neraka, di mana Rasulullah SAW ketika itu mendengarkan seorang muadzin. Ketika muadzin itu mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah, ketika itu Rasulullah menghampiri ke muadzin tersebut. Lalu Rasulullah SAW berkata, kharajta minan nar,
ya. Kamu keluar daripada api neraka. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Dengan kalimat la ilaha illallah dan kita mengamalkan dengan hati yang ikhlas dan juga beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa terbebas daripada api neraka. Subhanallah, kalimat yang begitu mulia. Hadis lain mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang artinya, barang siapa yang di dalam akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Subhanallah, kalimat yang begitu ringan diucapkan oleh mulut manusia, akan tetapi memiliki dampak yang begitu luar biasa bagi orang yang mengamalkannya. Maka dia akan masuk surga, insya Allah. Ya. Selanjutnya yang kedua, yaitu bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang paling utama, di mana Rasulullah SAW bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya kita zikir yaitu dengan zikir la ilaha illallah. Begitu besar kedudukan kalimat la ilaha illallah bagi umat manusia. Sungguh patutlah bagi kita agar kita selalu mengamalkan la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Keutamaan yang ketiga, yaitu orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan seyakin-yakinnya, dengan ikhlas di dalam dirinya, maka dia akan bisa memasuki pintu surga dari 8 pintu surga. Dari 8 pintu surga. Subhanallah. Ya, dengan kalimat la ilaha illallah yang ringan, akan tetapi sangat berat timbangannya nanti di hari akhir, begitu luar biasa. Kita akan mampu untuk memasuki surga dengan melalui 8 pintu. Ya. Mengutip daripada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa Isa ibnullah wa Isa Abdullah, barang siapa yang mengamalkan kalimat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, dan juga Nabi yang Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan bukan anaknya, dan bukan dari anak Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa memasuki surga dari 8 pintu mana saja yang mereka inginkan. Subhanallah. Ya, itulah keutamaan kita dalam mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Tentunya dengan hati yang ikhlas dan jernih, dengan kita bertakwa dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Saya tutup dengan satu ayat yang mana ini sangat penting sekali untuk kita yakini dalam Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang artinya, demikianlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Demikian ceramah yang singkat ini saya sampaikan kepada para pemirsa
dimanapun Anda berada, dan khususnya adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga bermanfaat. Segala sesuatu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang salah datang dari kebodohan saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.